percakapan pra-observasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait observasi yang insya Allah akan dengan laksanakan di pekan depan. Pak Guntur, untuk waktunya lebih jelasnya kapan ya Pak untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan dengan laksanakan? Untuk waktunya saya rencanakan itu pada pertemuan hari Rabu, lebih tepatnya hari Rabu besok tanggal 15 Oktober. Kenapa saya mengambil hari Rabu bukan di hari yang lain? Karena saya mengambil di jam itu karena kebetulan saya mengajar di kelas tersebut di jam ke-3 dan ke-4. Karena di pertemuan yang lain nanti jam bahasa Inggris itu di jam yang terakhir, jadi mungkin akan lebih kondusif jika diambil kegiatan di pagi hari. Kalau boleh saya tahu ada di kelas mana Pak besok untuk pembelajarannya? Besok saya ada di kelas 8B. Kemudian untuk mata pelajaran dan juga materi yang akan disampaikan besok, mungkin bisa disampaikan juga Pak Guntur. Besok saya akan melanjutkan materi setelah PTS. Saya akan melanjutkan materi tentang recount text, itu materi di unit 4. Kemudian dari materi recount text kelas 8, apa tujuan yang ingin Pak Guntur capai dalam tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan yang hendak saya capai yaitu untuk meningkatkan kemampuan murid-murid saya dalam menceritakan peristiwa yang menarik secara urut. Terima kasih. Dengan adanya tujuan tersebut, area pengembangan mana yang ingin dicapai oleh teman-teman? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya ingin mempertajam materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya tentang apa itu simple past tense, karena nanti di materi recount text ini akan sedikit beririsan dengan materi simple past tense dan materi lain yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Sangat baik ya Pak Guntur untuk area pengembangan yang diharapkan. Kemudian untuk mencapai tujuan dan mendapatkan area pengembangan tersebut, strategi apa yang sudah dipersiapkan Pak? Sejauh ini saya sudah mempersiapkan strategi kegiatan pembelajaran. Rancangan saya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mengerucut memilih 2 dari 3 jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Saya mempersiapkan beberapa media pelajaran, salah satunya adalah games dan juga video pembelajaran. Sangat menarik ya Pak Guntur. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya untuk persiapan besok. Saya juga mohon izin besok pada hari Rabu tanggal 15 Oktober jam ke-3-4 saya akan mengobservasi kelas panjenengan seperti itu. Kemudian saya juga mohon izin bahwa pembelajaran tersebut akan direkam seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan semoga diberikan kelancaran untuk praktik mengajarnya besok. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya Bu Intan ya. Semoga besok kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine. Okay, I am fine too. Before we begin our lessons, is there anyone who is absent today? Yes, who is absent today? Ivan. What happened with Ivan? Ivan is sick. Okay. And then? Putri. What happened with Putri? Okay, Putri is sick too. And the other one? Almira. What happened with Almira? Okay, Almira is sick too. Yes. Okay, wait a minute.
Okay, before we begin our lessons, do you still remember what have we learned in the previous meeting? Sebelum kita mulai pelajaran, ada nggak dari kalian yang masih ingat di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Simple past tense. Nah, what is simple past tense? Ada yang masih ingat nggak apa itu simple past tense? Raise your hand if you know. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Dipakai untuk apa? Kapan? Dipakai untuk apa, Mas? Ragil? Digunakan untuk menjelaskan masa lalu. Oke, digunakan untuk menjelaskan atau menceritakan kejadian di masa lalu, betul. Kemudian, kenapa kita perlu belajar itu? Pertanyaannya. Nah, sekarang adalah jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Karena kemarin kita udah belajar apa itu simple past tense, maka hari ini kita akan lanjutkan materi tentang apa itu text recount atau recount text. Ada yang pernah dengar text recount ini? Ada yang pernah? Belum pernah. Ada yang tahu apa itu text recount? Nggak tahu juga. Oke, hari ini kita akan belajar ya apa itu text recount. Nah, pada pertemuan hari ini, yang akan kalian pelajari yang pertama nanti adalah kalian akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi tujuan dan juga struktur serta ciri kebahasaan dari text recount. Berikutnya, kita akan mencari dan mengidentifikasi informasi spesifik apa saja yang ada pada text recount. Nah, yang ketiga, kalian akan belajar bagaimana cara memahami informasi yang tersirat pada text recount. Nah, yang keempat, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena kayaknya nggak memungkinkan kalau 2 jam pelajaran kita akan membahas tujuan yang terakhir nih. Tujuan yang terakhir adalah kalian akan belajar bagaimana cara menulis teks yang berisi tentang pengalaman sesuai dengan unsur kebahasaan dan struktur dari teks recount. Oke, sudah siap belajar? Sudah? Oke. Nah, sekarang Mister ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita masuk ke materi. Coba silakan dibaca dulu ya. Mister kasih waktu 2 menit, silakan dibaca. There are 5 questions. Number 1, do you ever go somewhere for a holiday? Dan seterusnya. Yes, I do. Oke, where it happen? Di mana? Kemarin kalian pada liburan di mana? Boyolali. Oke, the other one? Di mana? Kebun binatang. In English, what is kebun binatang? Bahasa Inggrisnya kebun binatang? Zoo, betul. And then? Pantai, bahasa Inggrisnya pantai? Beach, oke. Next, when did it happen? Kapan terjadinya? Oke, ada yang last month ya. Last month itu berarti kapan? Bulan lalu. Kemudian ada yang last week. Tadi Mister dengar menjawab, berarti baru kemarin. Baru hari Minggu kemarin. Next, how was the story of your experience? Gimana ceritanya? Ada yang bisa menceritakan liburanmu kemarin tuh kayak gimana? Ceritanya kayak gimana liburannya? Ceritanya? Happy, ada yang jawab happy. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 5 nih sebenarnya. What did you feel? Bagaimana perasaan kalian pada saat liburan? Happy, oke. Ada yang seneng ya, dan seterusnya. Nah, Mister mau fokus ke pertanyaan nomor 4. Tadi Mister minta gimana pengalamanmu, gimana ceritanya. Kebanyakan dari kalian tuh bingung gimana cara menceritakannya. Nah, hari ini kita akan membahas text recount yang fungsinya untuk menceritakan kembali. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, silakan jawablah beberapa pertanyaan ini ya untuk asesmen awal. Ada 5 pertanyaan. Nanti silakan kalian simak video yang ada di layar proyektor, kemudian jawablah pertanyaannya. Yuk, diambil kayak dibagikan. Please pay attention to this video. Hello guys, my name is Shabbat.
I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. Oke, that's it ya. Itu pretest dulu sebelum kita mulai pelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu text recount. Recount text is a text that is telling the reader about one story, action, or activity. Jadi hampir sama seperti yang kita bahas kemarin tuh. Kita sebelumnya tuh membahas tentang apa itu simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kegiatan atau kejadian di masa lampau yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya, recount text is a text which retell about event or experience. Jadi pada dasarnya, text recount itu digunakan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lalu. Maka kita perlu bantuan menggunakan tense yang mana kemarin? Simple present atau simple past? Simple past tense, betul. Berarti menggunakan to be, is, am, are, atau was, were? Was, were. Kemudian menggunakan verb 1 or verb 2? Verb 2. Nah, pada dasarnya masih ingat ya, kita menggunakan bantuan dari simple past tense. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu simple past tense dan apa itu recount text, silakan simak video berikut ini ya. Context is text which tells about something happening in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Bisa dipahami apa itu text recount tadi? Nah, text recount itu pada dasarnya digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian generic structure-nya itu hanya terdiri dari 3 bagian. Kalau besok kalian diminta untuk menulis text recount, partnya itu terdiri dari 3, nggak usah bingung. Oh, aku diminta untuk menulis text recount, harus panjang. Enggak, yang harus kalian lakukan minimal memenuhi 3 kualifikasi ini. Yang pertama, partnya ada yang disebut orientation, berarti digunakan untuk menjelaskan situasinya, 5W1H, kejadiannya itu kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian di paragraf kedua, part ini disebut dengan events, atau bahasa Indonesianya adalah kejadiannya. Nah, apa yang kamu alami di situ silakan ditulis di part ini. Nah, yang terakhir disebut reorientation adalah closure atau ending atau penutup dari suatu cerita. Kalian bisa menceritakan perasaan kalian setelah mengalami kejadian tersebut. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Nah, biar lebih jelas lagi, Mister udah menyiapkan beberapa latihan untuk kalian. Ada 3 ya. Untuk kali ini sesi diskusinya Mister kasih kalian 3 latihan soal. Kalian boleh mengerjakan 2 dari 3. Boleh milih ya. Ada 3 games. Yang pertama adalah fill in the blank. Fill in the blank ini tugas kalian adalah silakan lengkapi text recount di bawah ini dengan beberapa opsi kata yang ada di atas. Jadi boleh ditulis di bawahnya. Kemudian sesuai dengan language feature-nya, kalian boleh mengubah jenis verb jika dibutuhkan. Misalnya di sini yang tersedia adalah verb 1. Tadi text recount itu harus menggunakan verb tipe keberapa? Verb 1 or verb 2? Verb 2. Jelas ya untuk game 1 ya. Kemudian game yang kedua adalah crossword atau teka-teki silang. Nah, di teka-teki silang ini kalian Mister minta untuk mengisi teka-teki silang dengan bantuan satu kata yang ada di nomor 1 mendatar. Contohnya adalah recount text is a text written that tell us about. Jadi text recount itu menceritakan tentang titik-titik dan seterusnya. Kemudian opsi yang ketiga, kalian boleh mengerjakan ini ya. Ini adalah text composing. Mister minta kalian untuk memotong-motong kertas ini.
per kalimat, kemudian susunlah ke dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Bisa ya. Untuk waktu diskusi nanti 15 menit sampai dengan 20 menit. Kemudian setelah selesai, Mister akan minta beberapa dari kalian untuk berpresentasi di depan. Oke, untuk pembagian kelompoknya, Mister minta kalian berhitung dulu. Please count 1 to 7. Silakan berhitung 1 sampai dengan 7. Oke, let's practice. Kita latihan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jelas. Bisa dimulai ya. 1. Yuk, Jessica. 2. Oke, silakan berpindah tempat duduk sesuai pembagian kelompoknya. Tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk. Ayo segera berpindah. Yuk, silakan segera dikerjakan ya. Kalian boleh pilih 2 dari 3. Udah ya, kalian punya waktu 15 sampai 20 menit. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Bab 2 dari apa itu? 2 menurun, 4 menurun. 4 menurun. Bab 2 dari to be is. Apa itu? Berarti to be yang digunakan pada simple past. Kemarin apa? Cuma 2 loh. Was sama were. Nah, itu berarti apa? Was, betul. Orientasi tadi hijau, events-nya biru, kemudian reorientation-nya kuning. Jadi cerita pertama itu pembukaan ceritanya tuh hijau dulu, kemudian isi ceritanya yang warnanya biru, nah yang terakhir kesimpulannya yang warnanya kuning. Ini apa ini? Ayo maju ya. Oke, time's up. Waktunya habis. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Oke, siapa yang mau presentasi hasil kelompoknya?
Mbak Bunga, udah siap? Oke, give applause tuh kelompoknya Bunga. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Bunga. Ke sini. Semua maju ya. Yuk, semuanya maju. Salah satu membacakan. Yuk sini Mas Papa. Oke, pay attention please. Yang lainnya mohon perhatiannya dulu. Oke, sini. Sini kamu. Oke, pay attention please. Halo. Oke, nanti Mister minta beberapa juga untuk maju ya. Nah, nanti yang perlu kalian lakukan ketika melaporkan atau mempresentasikan adalah perkenalkan nama anggota kelompoknya dulu. I am Bunga misalnya. Kemudian silakan bacakan hasil diskusi kalian. Hello, my name is. Hello, my name is Bunga. Hello, my name is Karina. Hello, my name is Hilya. Hello, my name is Rafa. Oke. Ngomong biasa. Silakan dibacakan ya hasil kelompokmu. Ini adalah hasil kelompok saya. Halo, silakan Dari yang dibacakan. pertama orientasi, yaitu yesterday was a bright sunny day. Dilanjutkan, I went to the zoo, a place with lots of animals. I went there with my friends and my teacher, Mr. James. I saw a lot of animals there at the zoo. Two, even. When I got there, the first animal I saw was giraffe. It was the tallest animal at the zoo, even taller than me. Then I went to see the lions. Then the lion was sleeping, so it was upset. I called get to hear it roar. The fun part was when I get to have a picture with animal. The animal The animal. I took picture took picture with was. an orangutan. Okay, good one. Then the orangutan. The orangutan kept hugging me that the zookeeper had to the extra effort to take the orangutan back. Oke, sekarang reorientationnya ya. Oke, pay attention please. 3. Reorientation. It was really fun day at the zoo, especially when I took a picture with the orangutan. I spent my time at the zoo longer. That was the most fun part of the whole trip. I can't wait to go there again. Oke, good one. Give applause to Bunga team. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Bunga. Oke, boleh kembali ya Bunga ya. Oke, next. Please present your discussion. Mbak Nova. Ya, perkenalkan nama kelompoknya, kemudian dibacakan ya. Hello, my name is. Halo. Hello, my name Ini is. temannya Sansa. presentasi, silakan diperhatikan dulu. Hello, my name is.
Ya, once Hello, more. my name is Jessica. 1. Orientation. 1. Yesterday was a bright sunny day. We went Madep to the depan, Mbak, zoo, madep ke temennya. Ayo, madep ke temennya bacanya. a place with lots of animals. You saw a lot of animals there at the zoo. I went there with my friends and my teacher, Mr. James. 2. Even when I got here, the first animals I saw was giraffe. It was the tallest animals at the zoo, even taller than me. The fun part was when I get to have a picture with an animal. The animal I took a picture with was an orangutan. The orangutan kept hanging me that the Dilihatin zookeeper temennya. had to do extra effort to take the orangutan back. Then I went to see the lion's den. The lion was sleeping, so I was upset I could not get to hear it roar. Ini kamu. Oke, last one. Di reorientation. 3. Reorientation. 1. It was really fun day at the zoo, especially when I took pictures with the orangutan. That was the most fun part of the world trip. I wish I spent my time at the zoo longer. I can it I can't wait to go there again. Oke, good one. Give applause to your friends. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kalian. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Terima kasih. Oke. Halo. Hai. Oke. Nah, untuk berikutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, misal ada asesmen di akhir pelajaran, silakan kerjakan post-test kalian. Pertanyaannya ada di lembar kertas kalian masing-masing sambil disimak video ini ya, untuk menjawab post-test pertanyaan ini. Oke, that's it. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, nanti silakan post-testnya dikumpulkan ya, untuk kegiatan kita refleksi. Nah, untuk kegiatan refleksi ini, Mister minta beberapa dari kalian untuk melakukan refleksi apa yang sudah kalian pelajari tadi, bagaimana perasaan kalian, dan seterusnya. Oke, ada yang mau memberikan refleksi untuk kegiatan belajar hari ini? Yuk, siapa yang ingin berefleksi? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Hari ini kita belajar tentang text recount. Apa itu tadi text recount? Apa itu? Coba Mas Ragil, silakan memberikan refleksinya ya. Berdiri Mas Ragil, biar dilihat temannya. Oke, silakan memberikan refleksinya ya tentang perasaan kalian, kemudian bagaimana selama mengikuti pelajaran dengan metode ini dan seterusnya. Yuk. Pertama-tama. Ya, langsung ngomong kayak kemarin nggak apa-apa. Sampaikan apa yang kamu alami hari ini, belajar apa? Pada kesempatan hari ini kami belajar tentang text recount. Text recount merupakan teks untuk menceritakan Apa? kejadian yang di masa lalu. Betul, pengalaman atau kejadian di masa lalu. Kemudian Perasaan saya mengenai pelajaran ini. Tentu saja saya merasa senang karena saya bisa belajar sambil bermain dengan teman-teman saya. oke, itu aja ya, Mas Ragil. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas Ragil. Oke, berikutnya, Mister akan tunjuk. Coba Mbak Nova, berikan refleksimu untuk kegiatan belajar hari ini. Ya. Gimana Pak?
Coba berikan refleksimu, hari ini kamu belajar apa, perasaanmu kayak gimana, dan seterusnya. Hari ini saya dan teman-teman belajar recount text. Oke, recount text. Apa tadi recount text? Recount text merupakan teks untuk menjelaskan kejadian atau pengalaman di masa lampau. Betul, kejadian atau pengalaman di masa lampau. Berarti menggunakan tenses yang mana? Past tense. Simple past tense. Kemudian, apa yang kamu alami, kemudian bagaimana perasaanmu, boleh diceritakan ya ke teman-temannya? Sangat senang karena mendapat banyak pengalaman seperti bekerja kelompok dan presentasi. Oke, good one. Ada yang lain yang mau disampaikan? Udah ya? Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Mbak Nova. Satu lagi nih, Mister mau ngambil suara dari ketua kelasnya, Mbak Bunga. Coba sampaikan refleksimu kegiatan belajar hari ini. Berdiri, Mbak Bunga. Untuk refleksi hari ini itu seru. Seru? Terus? Serunya gimana? Bisa ngerjain bareng-bareng tentang refleksi tentang recount text. Tentang recount text. Kemudian kenapa seru? Bisa ngerjainnya bareng. Bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian dapat mengerti tentang recount text. Tentang? Apa itu recount text? Ya. Sudah? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan buat Mbak Bunga. Oke, I think today's lesson is enough. Jadi sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa nanti sampai rumah tetap mempelajari materi ini karena akan berkelanjutan. Kita akan membahas tujuan pembelajaran yang keempat kemarin. Bagaimana cara kita untuk menulis dan juga menyusun teks jenis recount. Is there any question sebelum Mister akhiri? Ada pertanyaan dulu apa enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. No question? No question. Okay. If there is no question, enough for today's lesson. Sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Guntur dan Pak Gubernur. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan hari ini. Pada kegiatan pasca observasi hari ini, saya mau menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guntur. Pak Guntur, bagaimana kemarin pembelajarannya? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah saya laksanakan ya, Intan ya. Alhamdulillah, menurut saya kegiatannya itu sudah berjalan baik sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di rencana pembelajaran. Kemudian saya juga merencanakan kegiatan pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk, jadi kombinasi dua-duanya. Kalau mengingat pelajaran yang sudah saya laksanakan, sepertinya anak-anak itu antusias ya mengikuti pembelajaran. Namun tetap saya mendapati ada beberapa peserta didik itu yang sepertinya kok masih males-malesan mengikuti pembelajaran, tidak seperti teman-teman yang lain seperti itu. Namun kurang lebih seperti itu, Bu. Namun saya menemukan beberapa ganjalan. Salah satunya adalah di manajemen waktu. Sepertinya saya sebaiknya tuh menggunakan salah satu jenis diferensiasi saja, entah itu proses atau diferensiasi produk. Karena saya rasa kemarin pada saat proses belajar anak-anak, ketika saya mau bagi mereka ke dalam beberapa kelompok, sepertinya waktu mereka untuk berdiskusi itu kurang. Jadi waktu mereka untuk presentasi juga otomatis berkurang. Jadi saya rasa kelemahan yang saya alami kemarin itu adalah di bagian manajemen waktu dan pengelolaan kelas sepertinya ya, karena anak-anak beberapa ada yang sepertinya kurang
tertarik atau excited dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Ya, baik, terima kasih atas refleksi yang disampaikan Pak Guntur. Betul sekali, kemarin kegiatannya saya amati sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur yang dibuat oleh Bapak Guntur seperti itu. Kemudian tadi Pak Guntur menyampaikan kalau Pak Guntur merasa sebaiknya menggunakan salah satu diferensiasi, ya, salah satu jenis diferensiasi seperti itu ya Pak Guntur. Tadi alasannya karena dalam manajemen waktu seperti itu. Menurut Pak Guntur, untuk pembelajaran selanjutnya, apakah Pak Guntur ingin mencoba menggunakan strategi yang sama atau hanya menggunakan salah satu model pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak? Ya, untuk kegiatan berikutnya, saya rasa karena saya sudah menemukan ini salah satu celah atau kekurangan saya di pembelajaran sebelumnya, dan tadi sudah disampaikan Bu Intan juga ya, mungkin sebaiknya menggunakan salah satu. Jadi mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan coba menggunakan salah satu jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi produk ya, daripada memakai dua-duanya, agar proses belajar anak juga akan lebih maksimal gitu. Dari ketiga jenis pembelajaran berdiferensiasi, Pak Guntur lebih memilih untuk diferensiasi pada produk ya Pak Guntur ya? Iya. Alasannya apa Pak Guntur? Kenapa menurut jenengan itu lebih baik untuk siswa-siswa jenengan? Menurut saya, kenapa saya condong atau memilih diferensiasi produk dibandingkan diferensiasi yang lain? Yang pertama, kalau diferensiasi proses itu sebaiknya kita gunakan di awal pembelajaran. Jadi kita menyediakan berbagai sumber materi belajar terlebih dahulu. Itu sebaiknya digunakan di pertemuan awal untuk menyampaikan materi. Sementara untuk pelatihan dan penugasan, saya condong ke diferensiasi produk karena ingin memantau kreativitas anak juga, sejauh mana mereka memahami materi itu, dari sudut pandang mana, dan seterusnya. Karena mungkin bagi mereka susah atau sulit untuk mengekspresikan ketertarikan mereka secara verbal ya, pintar ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita menuntut mereka menyampaikan ketertarikan mereka secara verbal aktif di kelas, saya rasa sepertinya kurang efektif dilakukan. Jadi sebaiknya kita gunakan diferensiasi produk, apalagi mereka bekerja secara berkelompok ya, jadi mereka ada kemungkinan untuk berdiskusi juga. Jadi kita juga melatih kemampuan atau aspek sosial dari anak-anak juga, seperti itu. Sangat baik ya Pak Guntur. Ketika Pak Guntur memilih salah satu jenis diferensiasi, Pak Guntur sudah tahu alasannya dan kapan waktu yang tepat dalam menggunakan jenis diferensiasi yang akan digunakan seperti itu. Kemudian Pak Guntur tadi juga sudah menjabarkan kapan waktu terbaik menggunakan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk seperti itu. Kemudian dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin Pak Guntur, saya juga merasa sudah adanya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Pak Guntur. Jadi itu juga menjadi poin tersendiri ya Pak Guntur ya, ketika kita tak bisa mengelola aspek sosial dan sosial murid, aspek sosial dan emosional murid seperti itu ditunjukkan ketika anak-anak diminta berkelompok. Jadi secara tidak langsung mereka bisa belajar untuk berkolaborasi dan juga bersosialisasi. Harapannya nanti semoga aspek tersebut bisa terus dikembangkan seperti itu Pak Guntur. Kemudian dalam pemberian tugas yang berdasarkan pada project based learning juga sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran, juga sudah sesuai dengan alur pembelajaran seperti itu.
dari hasil observasi yang saya sampaikan, kemudian dari hasil refleksi yang tadi sudah Pak Guntur sampaikan, menurut panjenengan bagaimana rencana tindak lanjut yang ingin dilakukan seperti itu Pak? Kalau rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan, ya tadi Intan mengamati kalau ternyata belum dilaksanakan ini ya, ice breaking ya, sebaiknya dilaksanakan ice breaking agar lebih menyenangkan. Nah mungkin di pertemuan mendatang atau rencana tindak lanjut saya di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah memberikan mereka ice breaking terlebih dahulu, sehingga mereka mungkin akan jadi lebih senang ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran tuh moodnya biar lebih positif terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai manajemen waktu, mungkin saya nanti akan lebih selektif lagi di pertemuan keberapa. Saya akan menggunakan diferensiasi, misalnya pada saat ini pertemuan pertama unit ke-5 misalnya, saya akan menggunakan diferensiasi proses terlebih dahulu, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya di pertemuan-pertemuan mendatang mungkin saya akan menggunakan jenis diferensiasi yang lain atau menggunakan metode pembelajaran. Jadi anak-anak lebih fokus mengikuti pembelajaran dan waktu mereka untuk belajar dan observasi jadi lebih agak lama ya. Jadi proses belajar mereka juga lebih maksimal. Sangat baik Pak Guntur. Rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan tadi, yang pertama mengadakan ice breaking di awal pembelajaran supaya siswa lebih bersemangat seperti itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan diferensiasi proses maupun produk sesuai dengan materi ataupun kegiatan yang ingin dikembangkan seperti itu Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Harapannya besok semoga kedepannya dalam melakukan pembelajaran Pak Guntur bisa lebih baik lagi, kemudian anak-anak bisa lebih bersemangat dalam belajar bersama dengan Guntur. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih atas beberapa masukannya ya, sehingga saya mungkin dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.